Gak ada, gue buka ya Nika ya. Ayo dong. Ngantuk nih. Oke. Nanti lo ngantuk ya? Lo tidur jam berapa Nika? Jam 4 juga sih. Subuh. Gue terus tidur subuh. Masih subuh. Oke. Ketemu lagi bareng Oki Oks di Dialogs episode keempat. Yang hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. TV produser tapi lebih mirip Oki Alexander tadi. Waduh. Langsung aja. Ayah Andeci, Andika Harani. Oks. Gokil. Lo kayak berasa di legenda ibu kota. Lo kayak berasa di acara spontan gitu nggak nih? Enggak, kayak sehari-hari gue aja. Keseharian gue ya begini, maksudnya ngeliatin kepalsuan. Palsuan apa? Apa kabar? Wah, iya kan? Gitu. Apa-apa, bagus. Keren. Boleh. Oke. Andeci, gue manggil lo Andeci apa Andika aja ya? Gue kebiasaan Andeci sih. Andika aja ya? Lah. Gak apa-apa dong. Bebas aja. Gue panggilnya Oks aja ya? Oks aja, nggak apa-apa. Oks ya? Oke. Nah itu, jadi gue pengennya, gue orangnya serius gini ya Andika. Gue nggak pernah bercanda kan? Selama ini yang lo kenal gue pernah bercanda nggak? Nggak pernah serius, kan? Serius terus ya? Serius terus kan? Iya. Gitu. Dan gue, kalau ngomong juga pada intinya terus kan? Bener. Nah. Itu aja sampai dikancing sampai atas. Iya kan? Iya. Iya, saking seriusnya nih Kak. Saking seriusnya. Gitu. Nah makanya gue sekarang nih mau tahu nih langsung pada intinya. Okay. Keputusan lo waktu itu untuk menikah di usia muda itu di umur 23 kan ya Andici ya? 23 gue nikah. Nah itu apaan Andika? Gimana Andika? Sebenarnya relatif ya. Kadang-kadang kan kalau mau dibilang nikah cepat atau nikah muda atau kayak gue sih nggak ngerasa ada apa, harusnya nggak ada umur sekian gitu. Cuman kan kayak sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Ketika emang mau mutusin sesuatu, ya lo udah memang firm sama keputusan itu. Nah kebetulan gue mungkin waktu itu 23 yang dianggap mungkin di beberapa ya apa ya, kayak di beberapa kalangan tuh dianggapnya justru kayak nikah muda. Tapi gue sih nggak ngerasa gitu sih sebenarnya gitu. Ya kan, karena prosesnya juga udah. Ada juga orang kan menilai merit di usia muda itu kan ada yang berpikirnya negatif kan gitu. Maksudnya negatif, wah pasti nih karena mungkin apa namanya si calon ceweknya ini udah diharuskan sama orang tuanya. Pokoknya ya kan dulu kan lulus SMA lu langsung merit gitu, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, langsung merit aja gitu, cari jodoh udah kayak gitu. Nah, lucunya sih sebenarnya gini, background-nya gue kan sama Via, ya lo tahu juga, sama istri gue yang sekarang ini, ya udah sebelum merit 2007 itu kurang lebih udah 3 tahun juga sih, maksudnya apa, in relationship gitu, maksudnya udah pacaran lah gitu. Jadi 3 tahun udah waktu itu sih ngerasanya udah cukup tahu banyak lah intinya gitu. Terus udah banyak momen-momen yang juga udah dilalui gitu. Akhirnya kan di momen yang misalnya nih, kalau gue beranggapan 3 tahun waktu kenal itu, ya udah itu momen-momen untuk kita saling membuktikan lah. Gue membuktikan sesuatu ke dia, karakter gue, terus gue juga banyak tahu soal dia, soal karakternya, dan gue nggak bisa bilang, oke kita pacaran sekian lama untuk nikah di tahun ini misalnya gitu. Nggak bisa juga, karena kan momen-momen yang gue bilang sih namanya apa ya, kayak momen-momen pembuktian itu ya bisa datang kapan aja kan. Keluar karakter aslinya tuh di situ gitu loh. Jadi misalnya nih kalau ada problem, reaksinya gimana. Nah itu kan dia harus tahu gue soal itu, dan gue juga harus tahu dia cara handle itu gitu. Itu di satu kondisi. Nah di kondisi lain juga yang harus dicari tahu adalah ketika dia juga bisa kontrol euforianya. Jadi
Kalau semuanya dalam kondisi baik-baik aja, semua normatif ya nggak sih? Kayak lu kalau lagi sehat, lagi oke, lagi apa ya, semua akan baik semua kan. Tapi kan eh, apa ya, kayak karakter asli itu sebenarnya menurut gua orang itu keluar di dua titik, di satu titik terendahnya dia, satu lagi titik euforianya dia. Jadi kayak lu lagi jaya-jayanya atau lagi oke-okenya, lu bisa lihat reaksinya apa. Ya aslinya orang itu dari situ sih, maksudnya kayak apa jadi norak, apa tetap bisa kontrol gitu, ngerti gak sih lo? Iya, iya, Ya iya, itu sih iya. sebenarnya. Nah akhirnya mungkin gue beranggapan waktu di 3 tahun itu sudah banyak momen yang gue sama Via lewatin, terus kayak saling ngerasa oh ya emang ya ini sih emang gue udah tahu detail gitu, dan dia juga tahu detail, jadi ya udah sampai ada keputusan ya udah merit ya, karena menurut gue ya mau nunggu apa lagi, momen apa lagi, nggak ada sesuatu lagi yang bisa diulik di lingkup pacaran gitu. Ya udah kalau kalau emang serius. Dan waktu itu gue sih tiga bulan udah apa baru masuk kerja lah, masuk ke Trans tuh, Trans Oh, 7. justru Jadi itu ya. Lo kerja, terus 3 bulan kemudian lo merit gitu. iya, sampai bos gue tuh associate producer namanya Mbak Bebe sampai bilang, ini anak kecil kok udah mau nikah, kata dia. Nggak, maksud gue jadi kan intinya ya udah willingnya udah bener nih. Udah, gue juga nggak tanpa apa alasan tiba-tiba mau merit terus nggak ada kerjaan, ya udah ntar kita cari juga rezeki mah ada aja. Gue bukan tipikal orang kayak gitu, nggak juga. Jadi tetap realistis Iya. bahwa ya udah lu udah pegangan misalnya ya, sekecil apapun, kalau emang apa maksudnya kayak eh, ya lu kerjanya bener, kerjanya nggak aneh-aneh gitu ya, masa ya nggak 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 apa ya, nggak ngerol gitu, maksud gue secara uh, kualitas, intinya gitu. eh Akhirnya kan lo kan memberanikan diri itu kan pasti kan lo juga udah ketemu orang tuanya atau Hmm, lingkungan lingkungan hmm, terdekat dari keluarganya si hmm, calon gitu kan. hmm, Nah itu responnya mereka dan responnya keluarga lo sendiri gimana ini kak waktu itu? Karena kan gini kan, hmm, eh ini gue ini pribadi ya. Gue hmm, kan kalau waktu itu gue di umur 26 malahan waktu itu hmm, merit itu. Di umur 25 26 lah gitu. hmm, Nah itu yang ditanyain itu macam-macam gue sama bokap gue. hmm, hmm. Sama nyokap gue juga ditanyain macam-macam. Masalahnya lo tuh bukan merit tuh bukan untuk diri lo sendiri gitu. Bahkan Emang setuju. bukan hanya lo dengan si calon si pacar lo sekarang nih, tapi lebih Hmm, nantinya kan lo akan punya anak dan nantinya kan lo hmm. ngebawa hubungan baik antar keluarga juga gitu. Iya, ini komitmen luar Besar biasa kan? sih, komitmen besar. Nah, kalau ini ditarik lagi sih dikit ke belakang, Heeh. background gue gitu, maksudnya datang dari keluarga yang apa, memang uh, apa ya, kondisi pernikahannya juga nggak oke-oke aja sih. Jadi gue memposisikan diri saat itu, bahkan gue nih kayak victim gitu, sebagai kayak aduh, gue kalau nggak mempersiapkan sebuah hal dengan baik, dalam hal ini pernikahan, mungkin ntar ada resiko besar yang ya gue udah alamin sendiri gitu maksudnya. Nah justru waktu itu gue tuh orang yang secara mindset sangat berhati-hati sekali untuk ngambil keputusan bahwa gue mau nikah, karena udah ada background misalnya kalau lu nggak uh, bener-bener siapin atau resikonya diminimalisir sekecil mungkin, ya ya resiko lah maksudnya gitu. Jadi gue dulu bahkan orang yang kayak beranggapan oh nikah gue harus ini dulu, harus achieve ini dulu, harus gini dulu, harus apa-apa. Jadi kayak semuanya tuh di prepare, di Matang gitu ya. well prepared gitu loh, dipersiapkan sebaik mungkin sampai istilahnya resikonya bener-bener kecil baru nikah gitu. Nah ternyata bukan salah sih. Untuk gue nggak ngerasa itu solusinya. Justru apa ya? Gue nggak merasa kalau udah di satu titik udah siap, gue malah khawatir sense of belongingnya nggak ada gitu. Jadi kayak ya udah datang ketemu udah sama-sama enak, nggak ada riwayat untuk mm, merintisnya bareng-bareng. Nah itu, dan sekarang yang gue rasain sih. Jadi momen-momen memang ya agak struggle gitu ya, Hmm. baik dari ekonomi, dari terus penyesuaian antar keluarga dan lain-lain.
itu justru jadi cerita gue sama Via sekarang. Jadi makanya gue bilang kayak lo kalau misalnya udah melewati 3 tahun pertama yang memang ujiannya di situ sih menurut gue. 3 tahun pertama tuh karena adjustment kan. 3 tahun kalau bisa lewat mungkin sampai 5 tahun, 5 tahun ke atas menurut gue harusnya tuh jadi penguatan. Jadi udah kayak kondisi-kondisi kritisnya tuh udah lewat sebenarnya. Jadi bahkan kayak gue nih berapa tahun pernikahan 2007, 12 tahun, 13 tahun, udah bisa malah ngelucu-lucuin problem-problem dulu gitu, ngerti nggak sih lo? Jadi bercandaan. Iya, udah. Jadi kayak udah, nah itu kan yang itu menurut gue kayak achievement yang bisa dilakukan hanya kepada mereka yang komit ya untuk ya tetap apa ya pokoknya kita pertahankan apapun caranya lah gitu ya, kayak gitu sih. Nah nggak tahu sih, mungkin gue untuk seusia itu udah lumayan agak-agak udah agak lumayan ini ya, apa mikirnya tuh terlalu dalam mungkin menurut gue untuk di umuran itu. Jadi gue tuh selalu ngerasa gini, kayak akhirnya nggak pernah kita akan ada di satu titik yang semuanya ideal gitu, terus resikonya jadi nol, nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu intinya kayak udah siap, terus kalau emang kayak kondisi atau situasinya udah mengisyaratkan lu bahwa ini nih tanda-tandanya lo harus ambil keputusan ini gitu. Nah, lo tinggal sebenarnya kan balik ke ini siapa yang bilangnya dulu, Pak? Kalau inget ini nggak sih kayak think tank blur gitu. Nah, blur tuh kayak think tuh sebenarnya kayak isyarat. Ini misalnya gini, gue analogiin. Lo lagi lapar nih. Terus lo lagi pegang uang, terus di jalan hujan, terus ada warteg buka. Sesimpel itu kan lo ngambil keputusan bahwa ini ya udah lo makan aja kali. Udah. Ngerti nggak? Nah, kalau lo nggak tank itu, lo nggak melakukan tank itu, dari tank itu, ntar bisa aja di momen yang berikutnya, mungkin kayak cuma jarak 2 detik, 3 detik kemudian, kondisinya bisa beda lagi. Bisa lo tiba-tiba nggak pegang uang, atau tiba-tiba lo lagi lapar terus si wartegnya tutup, terus jadi udah nggak, momennya hilang. Jadi momen sih kalau menurut gue gitu. Gitu. Jadi gue percaya gitu. Dan berarti salah satunya adalah momen yang dimana kalau memang kita udah punya punya keputusan atau keinginan atau mungkin balik lagi momennya memang udah sesuai, kenapa enggak kita ambil keputusan itu salah satunya juga ya berarti Anika ya? Bener, maksud gue kayak akhirnya nggak ada yang 100%. Lo gini deh, kayak lo jaga makan lo ini, lo tidur cepat, kualitas, resikonya tetap ada gitu maksud gue. Lo nggak mungkin jadi orang yang akan baik-baik aja, di resikonya masih ada, yang even yang terjelek pun tiba-tiba ya lo keserempet misalnya sepeda gitu, faktor eksternalnya bisa terjadi juga. Jadi maksud gue akhirnya nggak ada kondisi 100% yang buat bisa kita bilang tuh kayak nyaman, digaranti nyaman gitu atau digaranti bener tuh nggak ada. Tapi ini kan ada pemikiran juga orang yang gue mau ke arah sana itu sepertinya gue harus gue persiapkan itu banyak deh. Misalkan contoh kecilnya kerja gue harus mapan, rumah gue rumah juga harus udah ada, atau mungkin segala infrastruktur udah siap lah kalau misalnya kita berpikir macam ini ya, infrastruktur segala, sampai hal-hal yang mungkin at least beberapa tahun ke depan kita ada plan apa yang good, ya segitu ribetnya lah gitu. Nah, lo menilainya seperti apa waktu itu? Nah, gue kan akhirnya observe ya ke Via waktu itu, ke calon istri gue. Jadi sebenarnya adalah kayak gini, lu juga nggak butuh mencari calon pendamping itu yang sama, misalnya kayak lu punya antusias yang sama, nggak begitu maksud gue konsepnya. Lu suka misalnya fotografi, dia harus suka fotografi juga. Lu suka sports, dia harus suka, nggak gitu konsepnya. Jadi itu tuh nomor sekian deh. Sebenarnya yang intinya adalah nikah itu kan kayak kalau menurut gue ya akhirnya diturunin lagi, jadi sebenarnya kayak experience gitu loh. Lu akan ngerasain pengorbanan dalam, ya itu harus ada gitu, harus ada nilai-nilai itu, terus ada
ya take care gitu, kayak menyayangi, disayangi kayak gitu. Itu kan yang nggak bisa lo dapet kalau di luar apa ya, di luar lingkup pernikahan gitu. Jadi maksud gue lo memandang pernikahan ini apa dulu, sebagai apa gitu. Nah waktu gue bilang sama Via, kalau gue sih ngerasa ya ini experience gue untuk merasakan hal-hal tadi tuh, nilai-nilai tadi itu maksud gue. Jadi gue nggak memandang nikah itu ada simbol gue harus achieve misalnya di posisi A, terus gue harus punya salary ini gitu. Apa ya? Jadi ntar kalau nilai-nilai itu hilang, gue khawatir pernikahannya pun jadi kayak nggak directionnya jadi salah gitu. Iya, Karena lo iya, iya. awalnya juga Ngerti gue. maunya itu gitu. Nah kalau gue pikir ya gue mau merasakan ya gue diperhatikan, gue memperhatikan juga. Terus gue ngerasa nanti mungkin sambil gue bilang kita punya anak, gue mau tahu take care anak itu gimana. Terus gue juga mungkin disayangi oleh anak tuh rasanya gimana. Nah itu sih tujuan-tujuan itu yang sebenarnya waktu itu jadi banyak obrolan gitu. Dengan segala mungkin kayak ya gue punya kekurangan sana sini, terus dia juga punya kekurangan sana sini, terus jadi kompromi. Ya oke lah. Ya itu sih, maksudnya gue ngerasa mahal di situ. Dan dia apa? Sama gue klik di situ sih. Apa sih istilahnya ya? Apa kayak complementary ya? Kalau lo saling melengkapi, bukan justru nambahin sesuatu yang emang udah ada gitu. Iya, 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 iya. Oh, seru juga ya, gitu. Loh, Nah, terus gue sama Via tuh bahkan kalau dari hobi, dari nggak sama sekali nggak nyambung. Musik, ya tapi lu ada lah sama-sama mungkin. waktu itu di musik juga kan waktu itu kan ya? Sama-sama di musik juga kan? Iya ketemu ya. Kalau gue kan mungkin lo tau lah, gue mungkin kayak musik aja, misalnya range gue tuh lucu aja lah, mau kemana-mana tuh bisa gitu. Tiba-tiba gue bisa dengerin Benyamin Sueb, bisa tiba-tiba dengerin Efek Rumah Kaca. Nah itu yang Via nggak. Terakhir ada momen gue pasang lagu bara suara di mobil, sama Via dibilang kayak lagu Kamen Rider. Itu udah berapa tahun pernikahan tuh? Lagu Kamen Rider ya, ya udah, ya gitu. Tapi Mungkin ya emang ternyata kalau karena lo kayak Kotaro Minami kali, Andika. mungkin. Tapi itu pernikahan itu nggak harus mengamini segala sesuatunya. Ya udah, dia punya arah minat yang beda, gue beda, ya nggak apa-apa, nyambung aja. Nggak, maksud gue itu waktu itu nih, maksud gue, lo waktu itu kan satu di tempat kursus musik juga kan? Iya. Itu Ya, itu berdasarkan passion lo ikut kursus waduh. musik atau memang ada maksud tersendiri sebenarnya waktu itu? Enggak, jadi hidungnya kembang kempes tuh pas nanya itu. Kok mata lo kayak kedutan gitu nih, Kak? Iya. Diceritain aja ya. Ceritain aja. Jadi itu ada momen gempa bumi waktu itu. Iya, jadi apa, patah hati, terus nah untungnya gue tuh orang yang seburuk-buruknya keadaan gue masih bisa kontrol, intinya gitu. Maksudnya untuk nggak aneh-aneh lah, nggak jadi kayak gue ada sesuatu yang buruk terjadi sama gue terus nggak jadi pembenaran gue untuk melakukan hal yang buruk berikutnya gitu. Jadi gue tetap ya udah, ketidaknyamanan atau kecemasan itu gue larikan ke hal-hal yang menurut gue ya seru aja nih, nyobain hal-hal baru. Apa ya, waktu itu nge-gym. Gue gak pernah nge-gym sebelumnya, gue nge-gym. Terus termasuk itu tuh, dari temen gym gue itu, ya gue punya temen di gym itu, cowok. Terus dia bilang, gitu. Terus dia, gue gak tau gimana, pokoknya ceritanya namanya Ido. Dik, gue kenal sama, gue juga di Elvas Bintaro, dia bilang gitu, ikut dong gitu, ngapain sih? Ya nyanyi aja gitu. Ya gue pada basicnya suka musik aja gitu. Musik klasik juga gue dengerin aja gitu. Terus ditunjukin foto Via gitu. Cantik. Ya udah, awalnya kayak gitu. Ya, terus gue gak tahu kenapa, karena mungkin waktunya ada, terus ya udah gue bilang, ya ikutannya beneran gitu, terus bener-bener ikutan. Gue asli itu ikutan sama namanya Mas Lanlan. Jadi kayak nyanyinya Josh Siapa? Groban, Mas Lanlan Siapa? namanya, kayak
Mas Lanlan Oh. apa? Bikin Mas musiknya. Anang tadi kedengarannya. Bukan dong. Beneran itu jadi nyanyi lagunya Josh Groban, Andrea Bocelli, terus ya lagu-lagu Bang Elva almarhum juga beberapa jadi materi gitu. Berarti Ya udah yang tuh lebih dari ke situ. yang gitu-gitu dong. Ya maksudnya nyanyi bener lah gitu, nyanyi yang Oh. bener, yang technically apa kayak ada ilmunya tuh gitu nyanyi. Udah, ya buat experience aja sih kayak ya udahlah daripada di rumah bengong malah makin sakit hati gitu ya ikutan. Nah terus ya udah beneran Oh. dari situ nggak lama kayak sekitar berapa lama kenal sama dia ya emang jatuhnya senior di situ. Nah Senior intinya di gini situ. sih sebenarnya kayak iya intinya kalau ini satu kemungkinan membuka kemungkinan yang lain kalau menurut gue. Jadi ya jalanin aja maksudnya kayak ya udah ikutan nge-gym ya udah nggak gue seriusin nggak tapi paling nggak mengalihkan ini aja apa mengalihkan apa fokus lo lah intinya gitu. Tapi Dan akhirnya lo ya alhamdulillah seriusin maksudnya jadi untuk, ketemu Via. nah itu. Lah iya, terlebih pas tahu rumahnya di Bintaro juga. Widih. Ongkosnya bro deket jadinya enak. Iya, nggak Ngapelnya kayak deket. ini. Nggak kayak Cipinang Bintaro. Kalau gue kan Cipinang Bintaro. Lo Bintaro enak banget. Iya makanya bayangin tuh 10 menit 5 menit nyampe. Lo kalau kayak gitu mesti nyuci mobil dari siang kan? Iya, dari siang gue. Iya. Lo nyuci mobil habis maghrib juga masih aman. Gue dari siang, udah gitu biasanya siang tuh lagi ngantri-ngantrinya. Gue rasa orang Cipinang juga punya target yang sama kan. Sebelum Iyalah, sore pasti. udah harus berangkat. Kalau enggak, sebelum sore udah harus berangkat. Iya. kalau enggak nanti ngejemputnya pada kemalaman semua. Mungkin gitu kali Iya. ya. Sampai PIM GM-nya udah mau tutup ntar. Tinggal somai doang ntar. Mana si tim? Minimal nggak kebagian tiket sih ya nih kayak tiket nonton. Waduh, iya makanya. Nonton tapi di A. Dengar gitu. Paling depan. Paling depan terus paling pojok lagi, jadi gini nih. Iya, serem lagi. Nah, terus pada saat itu lu juga, itu, ini kan gini juga ya. Ini lucu nih. Jadi waktu itu zaman-zamannya tweet juga kan Anika ya. Zaman-zaman tweet. Dan lu tuh rajin sekali nge-tweet itu sampai akhirnya lu menjadi pembicara ya waktu itu ya. Di acara Pecak Kuca Jakarta kan masalah ya. Gua mungkin gue dikutuk untuk punya otak yang kalau gue lihat satu hal atau lain gue langsung mencerna menurut gue gini jadi reaktif banget sih gitu. Nah waktu itu mungkin pas sialnya ada mediumnya di sosial media, ada Twitter atau apa, jadi kayak lo apa yang lo pikirin bisa lo apa ya keluarin deh gitu apa outputnya gitu. Nah itu banyak hal yang mungkin gue pikirin gue utarakan gitu. Salah satunya mungkin tentang keluarga gitu. Sifatnya lebih mau ini aja sih kayak ini yang gue memandang suatu hal, ini cara gue memandangnya, gue intinya kayak gitu sebenarnya. Sesimpel itu. Nah, itu banyak gue cerita akhirnya gitu. Terus di tahun berapa ya gue lupa sih. Ada satu forum yang namanya Pecah Kuca itu yang lo ngeluarin 20 slide, lo harus cerita soal itu. Nah, kebetulan waktu itu kontennya keluarga tuh ada gue, ada Hana Al-Rashid, ada istrinya Andi Bahtiar itu juga ada. Jadi ada beberapa speaker ngomongin tentang keluarga, 10 orang, gue salah satunya, Ops. Jadi gue bilang, siapa gue nih, gue gitu loh. Jadi kayak banyak hal. Nah, gue waktu itu diminta untuk, ya udah lo cerita aja, lo ada apa? Concern, lo umur 23, cowok, ambil keputusan nikah, itu kenapa? Sharing aja sih gitu. Karena mungkin di eranya waktu itu, atau sekarang ya, kayak kebiasaannya adalah lo mau establish dulu di karir, establish dulu di ya mungkin finansial, baru mikirin nikah. Nah kalau gue balik sih waktu itu gue bilang ya
Karena justru gue bilang nikah tuh journey-nya ya menurut gue gitu loh. Yang mesti dilewatin bareng-bareng gitu. Jadi gue bukan orang yang mau ntar lo gue ketemu di sana ya gitu. Jadi terus gue merasa esensi berjalan bersama-samanya tuh hilang kalau gitu. Iya. Ya, dan tuh ini banget ya. Gue sempet dengerin nanti kayak kemarin. Sempet dengerin Iya. kalau nggak salah 11 menit apa berapa menit ya? Cepet sih. Jadi gue juga baru kan metodenya lucu tuh. Jadi 20 kalau nggak salah 20 slide. Lo cepet aja kayak monolog gitu ceritain tentang ini apa. Jadi gue cerita ini sih, gue inget waktu nikah itu gaji gue itu berapa ya? Gue sebutin aja lah ya. Nggak usah lah. Ya, kisaran aja kali ya? Atau gimana? Tapi terserah lo lah. Enggak, gue udah pernah cerita kok waktu itu di tweet juga. 2007, gue beda batch itu 1.5 segitu. Maksudnya ya, gue sih waktu itu objektifnya bukan uang, soalnya gue pikir, ya gue akhirnya masuk ke lingkaran industrinya dulu deh, menurut gue gitu. Iya. Gue masuk dulu, gue jadi pemain dulu di situ, gue jadi ikannya dulu di kolam itu, terus ya dan itu gue belum beres kuliah waktu itu, kan masih tugas akhir atau apa gitu. Ya itu jadi nothing tulus aja yang penting. Di next berarti kan? Masih di next. Gue pikir lo pindah waktu itu kan? Enggak. Masih terus ya udah. Ya ngomong apa adanya aja, emang masih kuliah, masih gini, emang tapi mau kerja karena emang ngerasa nanti akan berkarir di sini, kalau gue bisa lebih cepat ya kenapa enggak, tapi kuliah ntar gue beresin juga, gue bilang gitu. Udah terus diterima, jalan. Ya itu, objektif gue mungkin 5 tahun pertama ya gue harus ngejernya dalam pengertian, ya gue harus tahu ini apa sih industrinya, terus gue ngerasa bisa jadi expertise di sini, bisa ngerjain segala sesuatunya. Berikutnya Andika, lo kan membicarakan itu di acara itu juga kan? Oh iya, nah apa? Di situ gue bilang ya, konsekuensinya pasti ada merit di 23 dengan salary segitu, ya belum, bukan nggak ideal sih, pas lah gitu maksudnya gitu. Jadi beberapa momen yang harus, intinya gini, butuh ekstra kehati-hatian kalau gue bilangnya gitu, maksudnya kayak lo lebih dicermati lagi lah. Intinya kayak gini, sesimpel gue 3 bulan nikah terus langsung isi, gue langsung berhitung tuh pas gue nikah, pas gue mungkin lahirannya Kalista, gue udah dapat benefit insurance belum untuk persalinan dan lain-lain, itu udah gue cari tahu sejak awal. Jadi kalaupun belum, gue harus siapkan apa gitu. Nah alhamdulillah waktu itu emang korporasinya menanggung itu semua, jadi bener-bener. Makanya satu cerita yang lucu yang sampai waktu itu di pecah-pecah ketawa tuh gini, gue bilang, gue dikasih tahu, Pak, ada plafonnya sekian, tapi ntar kalau memang di luar plafon, misal ini persalinan ya, misalnya persalinan anaknya di luar plafon, nanti bisa potong internal. Jadi intinya misalnya kayak plafon lo, let's say misalnya 7 juta, ternyata tagihan persalinannya 11 juta, bisa 4 jutanya lo potong gaji. Ya masuk akal dong buat gue gitu. Ya udah emang. Nah gue waktu di situ pas gue tahu, gue langsung minta kamarnya VVIP Fox di Premier Bintaro. Karyawan kelas rakyat tapi sombong gitu. Iya. Beneran. Tapi maksud gue beranggapan loh, ya orang buat anak gue dan emang secara hitungannya ada masuk, ya kenapa enggak gitu loh. Ibaratnya kalau masih masuk budget juga, gue mau lahiran di USS Enterprise, pesawatnya Star Trek juga nggak apa-apa kan. Gue cerita gitu waktu itu di Kuca. Lah, kan intinya lo sebagai orang tua mau ngasih yang terbaik dong, lo kerja juga buat itu. Hitungannya masuk, misalnya 4 juta, potong gaji 500.000 misalnya sebulan, 8 bulan, ya nggak apa-apa lah, masuk akal lo menurut gue. Berarti lo per bulan berapa tuh? Per bulan berarti? Kalau nggak salah waktu itu potongannya 700 apa 800 gitu. Oh, GoPay ya? 500 ya? Enggak, 800 tadi ya? Apanya? Potongannya per bulan.
Kalista tuh 700 atau 800 gitu, gue inget. Oh. Itu VIP, VVIP. Awalnya gue request, VVIP, tapi nggak tahu ya VVIP-nya penuh, karena, lo tau Anandita kan? Tahu. Pas lahiran tuh sama dia juga, besoknya ternyata udah di-book VVIP-nya sama dia. Jadi gue harus ngalah di VIP. Bukan ngalah sih, emang telat ini. Gitu. Ya intinya, ya dengan profil saya yang pas-pasan tapi gayanya minta ampun gitu, maksudnya gitu, ya nggak apa-apa kalau gue. Nggak apa-apa ya. Lah itu kan jadi story dong, sampai ntar Betul. cerita itu nyampe ke anak gue, ke dia bahwa ya bokap lu dulu push untuk ke limitnya. Nah itu yang jadi message gue waktu di Pecah-Kuca. Total itu menurut gue bukan lokasi 90 dari 100. Tapi lo ngasih 110 dari 100. Gitu. Jadi lo push ke limit lo gitu, ngerti nggak? Jadi ya itu sih mindset yang gue pakai sebenarnya. Ya masuk akal lah. Berarti pada waktu itu lo benar-benar fight ini juga ya, maksudnya fight untuk bulanan itu mungkin lo bisa jadi lo gila sih, ya. Ke kantor lo mungkin naik sepeda gitu. Naik motor. Naik motor. Tapi intinya gaji tuh buat bercandaan gue mafia ya. Gajinya habis buat nasi padang sama bensin motor doang. Yang lo bilang waktu itu mencekam itu ya? Iya, ya tapi ya all good lah. Maksudnya udah sering jadi cerita-cerita yang ya itu lagi. Akhirnya itu kayak tabungan kita untuk hari ini gitu. Gue jadi cerita, terus jadi ya udah. Di satu momen misalnya gue lagi clash sama Via, terus lagi agak gimana, ya kalau lihat momen itu, masa iya sih lo mau iya. Ngerti nggak lo? Jadi kayak nahan, ya udah. Gitu sih. Emang lo harus tabung momen itu, kalau menurut gue akhirnya gitu, di hari ini sih, menurut gue gitu. Iya. Jadi ada kalanya momen yang sebenarnya menyulitkan sebenarnya bisa jadi momen tabungan momen nanti untuk ya lo jangan pakai kacamata hari ini gitu. Ya lo mungkin kayak 2-3 tahun ke depan ini bisa jadi cerita sih menurut gue. Asal bener, maksudnya perhitungannya bener juga. Orang yang menikah di usia muda, terus juga dalam kondisi yang juga belum mapan gitu kan, dalam tanda kutip gitu kan. Terus juga poin menariknya ini sih, menurut gue, bukannya mau gimana sih. Gue merasa, gue tahu misalnya secara sosial ekonomi mungkin orang tua gue juga cukup. Secara sosial ekonomi mungkin orang tua Via juga berkecukupan gitu. Cuman gue memang sepakat sama Via, memang ya proses ini harus emang benar-benar kita jalani dengan ya apa ya, kayak mandiri sih gitu menurut gue gitu. Nah makanya itu tercermin dengan hal-hal lain, betapa gue sama Via juga nggak pernah punya apa ya, kayak namanya babysitter yang megangin anak-anak gitu. Itu nggak pernah sama sekali, karena memang harus kerepotan itu yang harus handle kita sendiri gitu loh. Gue misalnya nih ke ya weekend lah ke mall atau apa, ya gue merasa harus nge-handle anak-anak tuh sendiri. Gue bukan tipikal misalnya mungkin dipegangin ke mbaknya terus gue asik sendiri gitu. Nah gue nggak merasa itu menjadi ketertarikan gue. Jadi momen-momen kecil yang misalnya kayak lu lagi makan nih, mau ke toilet, mau pipis, ya enggak, momen-momen itu harus lo jalanin, ngerti gak lo? Ya udah gantian dulu makannya, terus lo yang megangin. Ya. Apalagi ya kayak bahkan sampai hari ini ya kita lagi interview kan gue bilang gue lagi jagain emping habis sunatan gitu. Gue nggak merasa harus menghibahkan tugas ini ke orang lain, karena ya gue harus turun ngerasain bonding gue ke dia, Via juga gitu. Jadi ya ini sih masih, bahkan di umur pernikahan gue yang berapa ya, 12-13 tahun ini, proses itu tetap secara sadar gue lakukan terus. Dan itu lucu sih, gue tadi ngeliat IG lo tuh, lo lagi makan, terus tiba-tiba ya ada ya. udah nggak wajar sih, maksud gue, ngerti nggak lo kalau udah masuk ke domain fatherhood ya, apa kayak keayahan gitu. Apa itu fatherhood? Keayahan, lo lagi makan nih. Kayak tadi gue makan kebab, makan kebab. Ya udah, oh iya, anak gue emping. Kayak bokin aja, udah cek.
selesai, gue makan lagi kebab ya, tanpa ada perasaan udah hilang, Iya, ya santai aja udah. Jadi itu sebenarnya secara nggak langsung udah kayak gue udah imun ya, gimana ya, sedingin bagaimana itu ya? gue, udah sedingin itu hati gue udah. Tapi itu menarik sih ya, itu Itu kan hal yang harus satu. dilatih, maksud gue kan. Eh, ya nggak tahu ya, makin sampai akhirnya lo hilang perasaan aja gitu untuk yang kayak itu mungkin kayak lo nyuapin anak lo makan gitu ya, makannya jatuh, lo makan lagi gitu. Lo pernah ngalamin kayak gitu? Iya. Ya udah sih, Kalau udah. kalau nyuapin sih gue nggak sehebat Dinda sih, gue nyuapin jarang banget gue. Tapi Ya kalau kayak gitu lah. yang kayak gitu-gitu pernah juga gue rasain kayak gitu. Iya. Nah lo gimana, Dik? Maksud gue Nah, membagi waktu gitu, membagi waktu dengan nah, Kalista, Amping, kerjaan. nih menarik. Ya, Gue pernah di satu lingkungan pekerjaan tuh yang benar-benar hektik ya. Orang-orangnya di sana tuh merasa pekerjaan tuh segalanya. Jadi kayak eh, ya kita harus kerja karena ini juga demi keluarga gitu kita kerjanya. ya, ya. Gue coba waktu itu mencoba menelaah gitu ya, mungkin gue salah atau benar gue nggak tahu. Cuman gue merasa waktu itu uh, gue merasa ya tujuan gue itu sebenarnya untuk ya benar sama dengan orang-orang itu bilang ya kita untuk membahagiakan keluarga atau apa, meningkatkan kualitas hidup keluarga, itu setuju gue. Cuman gue merasa itu sebenarnya tools kita kan, ya nggak sih? Kayak akan jadi salah ketika lu abis-abisan nih, gue kerja nih abis-abisan, terus gue balik ke rumah udah dengan sisa-sisa tenaga gue gitu, jadi udah nggak ngasih kualitas. Nah terus jadi maknanya apa gitu, maksud gue nggak, akhirnya hilang maknanya menurut gue gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah gue membalikkan sudut pandangnya, kerjaan atau ya, kerjaan yang akhirnya nanti mungkin menghasilkan misalnya kayak materi atau hal-hal yang finansial, itu sebenarnya untuk support kualitas keluarga lo gitu. Jadi kalau gue posisi tawarnya, kalau ya tetap harus kualitas, gue harus balik dengan kualitas sih, maksudnya tetap ada sesi ngobrol, sesi main, sesi bonding weekend sebisa mungkin bisa sama mereka. Ya itu yang harus dipertahankan gitu, tanpa harus mengorbankan yang lain gitu. Jadi benar-benar ya jangan, kalau gue bilangin, gue pernah nulis, pokoknya jangan pulang dengan sisa-sisa tenaga lu sebenarnya gitu ke rumah. Tetap sisain bahwa lo spare untuk ya masih ada banyak tenaga untuk lo explore sama keluarga di rumah. Iya, karena kan salah satu kunci dari kesuksesan dan harapan nanti anak lo bagaimana kan karena memang lo juga, kita sebagai orang tua itu kan harus memberikan waktu, harus bisa ya support mereka juga kan, dalam tanda kutip kan, maksudnya bisa sharing, bisa mungkin dari dini gitu kan, gitu. Nah, Iya, apalagi kan sama lo kita pengennya dinilai karena figur lo kan, bukan karena lo betul, punya embel-embel apa kan. betul, betul. Karena menurut gue Nah, embel-embel itu pasti hilang kan, lo nggak selamanya punya title ini, mungkin lo nggak selamanya punya level finansial segitu misalnya. iya, Tapi iya. lo bisa mempertahankan bahwa lo figur ayah yang baik, atau yang care sama mereka, atau yang riang di mata mereka ya, di mindset mereka lo apa, antusiasme yang tinggi ketika sama mereka itu kan lo bisa pertahankan itu selama mungkin gitu, selama lamanya bahkan. Iya, iya. Apalagi kan di momen yang sekarang eh, akhirnya banyak anak-anak juga yang tanpa tanpa apa ya, tanpa kedekatan kita akhirnya habis waktunya oleh gadget kalau sekarang ini kan gitu. Nah ini kan Nah, iya yang gue sih sebenarnya nggak anti gadget juga sih sebenarnya. Ya ini kan sebenarnya kayak ya gadget gini ya, apa ya? Ya tetap punya lo, kalau domain orang tua juga sih bisa ngarahin ya. Kalau itu jadi sebuah hal yang baik juga, nggak apa-apa, support aja. Kayak mungkin juga menurut gue beberapa hal yang menurut gue akhirnya gue tahu dia spesial itu dalam pengertian dia punya
hal-hal yang dia minati akhirnya ketahuan karena dia bisa explore hal-hal. Bayangin Ox umur berapa ya? Aduh lupa deh gue. Masih kecil banget. Dia belum bisa baca sama sekali. Belum bisa baca. Alfabet tuh belum bisa baca. A, B, C itu belum tahu. Tapi dia hafal Kelas nama-nama Ultraman. 4 tahun, 5 tahun gitu kali ya? Lupa gue. Pokoknya tapi dia tahu nama-nama Ultraman. Dan bentuknya. Waktu itu ya, hal-hal kayak gitu kan. Jadi waktu kita kemana sih? Ke toko mainan gitu ya. Ini Ultraman apa? Ultraman Taro. Ultraman Gaia. Dan tulisannya bener di apa ya, kayak di semacam di stempelnya gitu tuh bener. Jadi kan sebenarnya ya nggak apa-apa, dukung aja sih kalau gue minatnya. Tapi dia karena baca atau karena ingetan aja, Dika? Atau Ingatan, karena lo doktrin juga, maksudnya karena lo suka juga? Enggak, gue nggak pernah ada meng-guide Calvin spesifik ke musik, ke apa, nggak pernah. Gue kayak lulus aja lempar. Ini gue pernah bawa dia kalau misalnya ke sports. Gue bisa lihat, dia kayaknya bukan nggak ada ya, belum ada minat ke situ. Dia orang yang kayak nggak mau compete sama orang yang nggak mau menang dengan mengalahkan orang lain, ngerti nggak lo? Iya. Jadi dia nggak cocok misalnya kayak gue olahragain tinju, di silat dia nangis, Ox. Dia nggak mau mukul, lagi mana? Ya nggak apa-apa dong, maksud gue ya udah. Akhirnya kan gue sebagai orang tua tahu dong dia, gitu orangnya. Waktu main bola, Ox, futsal berlima, dia satu sendiri di belakang, teman-temannya nyerang berempat. Terus gue bilang, ayo Ping, kejar. Terus dia bilang, ya udah sih ntar bola juga kesini. Lah, jadi dia juga ngapain sih? Udah sih gitu. Dia bukan orang yang apa sih, oportunis atau apa ya, kayak bener-bener obsesif mau menang gitu. Enggak, gue ngeliatnya kayak gitu. Dia enjoy misalnya kayak tapi kalau komik lo besok mungkin ngobrol sama dia soal Dragon Ball, Gaban, apa, dia di luar kepala semua. Dan itu gue nggak pernah ada ngerasa untuk nonton ini, nonton itu, udah. Dia emang ya udah, berarti dia, menurut gue itu antusiasmenya dia yang natural. Iya. Padahal kan di usia sekarang ini kan lo pasti, tapi Emping pernah di ini nggak dimasukin kayak sekolah sepak bola gitu nggak? Nggak ada gue. Gue ngetes cek ombaknya waktu itu gitu aja. Lihat dia juga nggak terlalu gitu. Ya gue nggak mau maksain sih. Pasti kan gitu kan, kalau dimasukin ke sekolah sepak bola tuh isinya temen-temennya ada namanya Lionel, ada namanya misalkan Cristiano. Iya. Pasti itu obses bapaknya semua gitu kan. Iya. Ada yang... Kalau gue prinsipnya gini, Ox. Nggak harus salah satu jadi pemain bola bukan satu-satu cara jadi bahagia gitu. Maksud gue masih banyak. Iya kan? Iya. Nggak bisa gitu. Maksud gue dipakai di kacamata gue terus pindahin ke kacamata Calvin tuh nggak bisa. Terus gue lihat ya akhirnya dia bahagia dengan cara dia dengan gitu. Misalnya di gadget atau di komik atau di apa, ya silahkan aja. Gue nggak tahu nanti mungkin someday dia gede mau ngapain dengan itu. Iya. Tapi maksud gue udah note bahwa dia ada ketertarikan di situ sih. Dan kita sebagai orang tua ya support tentunya kan. Tapi bukan untuk apa namanya, bahwa Calvin kamu harus jadi harus begini nih gitu. Nah itu mungkin gue juga sama dengan Kalista juga ya. Sama. Gue sifatnya cuma ngenalin doang ke ini. Nah terus dia banyak ketertarikan misalnya ke dance, dalam hal ini balet gitu, terus sama dance. Ya udah dia explore aja di situ sampai bener-bener dia bilang bosen atau nggak mau lagi, ya cari aja yang lain lagi. Sama kayak gue juga gitu orangnya. Karena ya kalau gue lagi sukanya ini ya jalanin aja. Kalau nggak ntar juga stop sendiri, cari lagi kayak gitu. Sesimpel itu sih. Iya, jadi menarik juga kan, kayak apa namanya, kayak Kalista ini kan, gue lihat kan sepertinya di umur dia yang sekarang berarti 13-12 tahun ini kan, 12 tahun ya. Kayaknya kan dia mulai ke arah yang memang dia udah mulai mendalami dengan jatuhnya kayak profesi sebagai balerina gitu nggak sih, Andika? Lu lihat? Iya, nggak apa-apa. Dan gue maintainnya sama Via, ya bilang gimana, masih happy, masih enak, masih seru. Ya dia report masih seneng, masih ngerasa enjoy. Ya udah, gue sih mantau di
track itu aja sama Via biasanya. Gitu. Tapi mereka ada pernah jenuh juga ya? Kalau Pernah jenuh atau kalau nggak sih kayak sejauh ini ya yang gue lihat sih belum. gitu ya, sangat Dosisnya masih antusias pas. banget. Dosisnya masih pas. Balik lagi ke tadi Andika, bagaimana kalau Via mungkin kan Via tuh 100% lah ya, 100% memang dengan anak-anak ya. Kalau lo gitu Andika, lo kan tadi kita balik lagi ke tadi tuh masalah bagi ini waktu seru, itu. seru. Bagi waktu. Gue waktu sama Via ngobrol sih sempat satu sesi. Sebenarnya ya waktu gue kenal pertama kali itu Via juga statusnya pernah sempat lagi kerja kan gitu di MRA waktu itu. Ya gue akhirnya tahu kan, backgroundnya dia juga mungkin punya, bisa aja jadi wanita karir gitu. Nah soalnya ini bukan soal salah benar atau gimana, konsepnya adalah ya tujuan lo apa, lo mau pakai formula apa nih, intinya gitu. Masing-masing keluarga bisa beda-beda kan. Nah, komprominya seperti apa? Nah, waktu gue bilang ya udah, gue sih punya background ini, sekarang kerja di sini, salary-nya segini, terus ujungnya kita mau apa? Nah, intinya kalau kita merasa masih ya kayaknya sih oke aja lah, cukup aja dengan ini. Sesimpel itu waktu gue bilang ya udah, kalau kamu nggak merasa untuk harus urgent, harus juga turun dalam hal ini cari nafkah, ya udah stick gue aja. Gue masih merasa apa ya, momen anak-anak tumbuh itu kan golden period ya menurut gue gitu loh. Justru gue berharap itu justru ada orang yang benar-benar ya berkualitas juga di situ gitu loh. Justru gue nggak mau peran itu digantikan sama orang lain ya, harus ya dalam hal ini mungkin ibunya gitu. Jadi kalau emang benar-benar bukan motifnya karena misalnya nih, wah ini nggak bisa, benar-benar nggak bisa kalau Via nggak kerja misalnya gitu, atau kamu nggak kerja. Tapi ketika memang ada pilihan, oke bisa deh, ya udah. Kalau gue sih lebih milih untuk ya lo handle di rumah lah kalau gue gitu. Kalau gue bilangnya gini tuh bercandanya, ya selama nggak minta Maserati di garasi sih kayaknya masih aman lah. Kalau masih Nissan X-Trail aman lah. Iya, akhirnya gitu sih. Sebenarnya ini mimpi lo sama kemampuan lo itu harus ketemunya di titik mana, kalau gue gitu. Oh gitu. Yang bisa jadi realistis lo obrolin gitu. Gitu. Itu aja sih kalau gue. Ya udah, sampai sepahit-pahitnya tiba-tiba ya udahlah, kalau kayak gini mah weekend di rumah aja, kayaknya nggak mungkin tiap minggu misalnya gitu, nggak mungkin tiap weekend. Ya udah, itu hal-hal yang gue bukan bilang nggak enak ya, kompromi sih maksud gue, kayak lebih sadar bahwa kemampuannya segini, terus ya udah adjustment aja sama-sama. Dari sana kan ke ini lo, gue lihat kan lo punya entusias atau apa namanya ya, apa ya, mungkin hobi juga, mungkin juga apa ya jatuhnya, ya intinya kan minat yang sangat beragam ini kan Andika kan, minat yang sangat beragam. Dan gue lihat lo di situ apa namanya, berkaitan erat juga dengan sepak bola, dengan jersey, dengan akhirnya kalau sekarang ke fotografi, bahkan ke sampai ke apa, sepeda atau apa segala macam. Bisbol enggak ya Andika ya?